Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan Maret 2022 energi cinta asmara. Dan selalu sebelum aku mulai pembacaanku, aku akan selalu ingatkan ke kamu bahwa ini adalah pembacaan yang sangat general, sangat umum, bukan personal reading, bukan juga private reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu boleh cari placement kalian yang lain ataupun kamu boleh move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan akunya, cara aku bacainnya, durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya yang membuat kamu tidak nyaman dan nggak seneng gitu ya, silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya dan jangan dipaksain ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan energi cinta asmara bulan Maret 2022 sampai ketemu di pembacaan kalian masing-masing. Oke, Capricorn. Ini adalah pembacaan untuk kalian bulan Maret 2021 energi cinta asmara. Waktu aku lagi shuffle, aku kayaknya kayak orang yang berjalan sendiri, ada di dalam satu kesulitan. Kamu rasanya lelah gitu ya, butuh beristirahat. Dan ini karena ada di dalam pembacaan cinta asmara ya, mungkin buat beberapa dari kamu masih ada ketidakterimaan akan satu akhir. Mungkin buat beberapa dari kamu, kamu baru saja berpisah dengan seseorang, kehilangan seseorang, ataupun ya baru lepas dari satu komitmen ya. Dan kamu mungkin ngerasa kayak kayak rasanya kayak ya ditinggal begitu saja dengan seseorang gitu ya, dan ini kamu sedang melewati masa-masa sulit dan mungkin masih banyak ketidakterimaan kamu akan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Oke, kita lihat ya apa cerita dan pesannya. The Hierophant dalam keadaan terbalik ya, baru lepas dari satu hubungan, ya seseorang pergi dari kehidupan kamu. Dan pastinya pada saat ini terjadi, ini seperti satu benturan yang membuat kamu goyang gitu ya. Nah ini biasanya ya namanya juga udah jadi part gitu ya, udah jadi bagian dari kehidupan, tiba-tiba lepas yang pastinya ya yang tadinya ada pijekan, ada pegangan, itu ya jadi goyang gitu ya, kehilangan keseimbangan. The Strength card. Dalam keadaan tegak. Dan kamu sedang berusaha untuk mengumpulkan kekuatan kamu untuk punya kesabaran dalam menjalani hal ini. Ini yang kamu perlukan. Bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri. Dan bisa kuat untuk terus maju ya. Buat sebagian dari kamu, perpisahan ini terjadi dikarenakan ya akibat ya kamunya sudah tidak lagi bisa mengontrol hal ini ya. Mungkin juga buat sebagian dari kamu berhubungan dengan orang yang over controlling, bisa jadi ya, yang terlalu mendominasi. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, Eight of Swords dalam keadaan tegap, Ace of Swords dalam keadaan terbalik, dan Two of Wands dalam keadaan terbalik juga. Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat, mungkin buat sebagian dari kamu masih berusaha untuk mempertahankan gitu ya, untuk mempertahankan jangan sampai berakhir. Tetapi ini keinginan itu tuh hanya membuat kamu melakukan hal-hal yang menempatkan kamu pada situasi di mana kamu jadi kayak ketrap gitu loh, terperangkap. Jadi nggak kemana-mana, jadi seperti membelenggu diri sendiri, ngikat diri sendiri, mengurung diri sendiri di dalam situasi dan kondisi ini.
Dimana sebenarnya kamu sudah saatnya untuk mengambil langkah dalam situasi dan kondisi di mana kamu ngerasa gue nggak kemana-mana, gue di sini aja, gue terbelenggu, gue nggak bebas dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita tanpa sengaja membiarkan perasaan kita, membiarkan pikiran kita itu membelenggu kita, sehingga kita memerangkap diri kita ada dalam situasi dan kondisi di mana kita yang seharusnya udah jalan, yang seharusnya udah pergi kemana-mana, melakukan apa saja dan lain sebagainya, itu jadinya kita nggak kemana-mana. Sering kali kita menyabotase diri kita sendiri. Dengan segala keraguan, dengan segala ketakutan, dengan segala keinginan kita, dengan ego-ego kita gitu ya. Dan di sini rasanya kamu tuh masih muter. Mungkin kamu mencari jawaban, mungkin kamu belum mengerti, mungkin. Dan di sini buat sebagian dari kamu Capricorn, kamu berusaha untuk memperbaiki, untuk menjalin kembali. Sebagian ya, nggak semuanya. Sebagian daripada kamu mungkin kamu berusaha memperbaiki. Kalau bisa jangan sampai berakhir. Kalau bisa akhir ini gue bisa bikin titik 3 terus koma gitu dan dilanjutin lagi ceritanya. Itu yang kamu inginkan. Tapi kalau aku lihat ini tuh kayak ya hanya menghambat kamu. Dan kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang perlu seharusnya kamu lakukan, tindakan ya yang perlu kamu lakukan. Tetapi di sini kamu indecisive, nggak bisa memutuskan. Dan buat sebagian dari kamu yang berusaha, mungkin kamu berusaha untuk ngomong, tapi orang yang kamu ingin ngomongin ini udah nggak mau ngomong gitu loh. Udah nggak mau buka komunikasi, bahkan mereka mungkin ngeblok gitu loh komunikasinya. Tapi kamu tuh kayak, nanti kalau misalnya gue pergi, nanti dia ternyata masih nyariin gue, nanti gue udah move on, taunya mereka ternyata masih berubah pikiran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ekspektasi dan pengharapan-pengharapan kamu yang belum tentu itu adalah benar akan terjadi. Di saat kita punya ekspektasi itu, yang ada kita hanya terpaku akan hal itu dan kita hanya akan di situ-situ aja gitu loh. Di sini adalah bagaimana kamu bisa melepaskan segala sesuatunya itu, termasuk pengharapan kamu, termasuk dengan ekspektasi kamu, termasuk dengan keinginan kamu, ketidakterimaan kamu, penasaran kamu, pertanyaan kamu dan lain sebagainya, termasuk mencangkum di situ. Bukan hanya ngelepasin, oh ya gue lepasin, gue let go orangnya, gue udah ikhlasin hubungan gue udah sampai di sini aja. Tetapi di sininya masih kutak. Buat sebagian kamu ini yang relate dengan cerita ini itu seperti itu. Three of Wands, bener nggak? Menanti, menunggu kabar, menunggu berita, menunggu seseorang. Dan buat sebagian dari kamu, mungkin kamu ngeliatin gitu ya, mungkin dia update apa, mungkin dia posting apa, kalau ya kan kalau misalnya dia udah nggak ada dalam kehidupan kamu, ya dia punya kehidupan sendiri dan kamu mungkin pengen tahu apakah dia sedih kehilangan gue, apakah dia sedih pisah sama gue dan lain sebagainya. Tapi kayak kamu menantikan. Dan ini, ya waktu orang menantikan, misalnya bis lewat ya lewat. Mestinya dia udah nyampe di mana gitu ya, mungkin dia udah nyampe Bandung, apa dia udah nyampe mana gitu ya. Tapi dia tetap aja di halte ini menantikan bis yang dia pengen. Padahal dia mungkin secara sebenarnya tahu, tapi dia tetap menantikan bis itu lewat. Padahal mungkin bis ini lewat ke jalan yang mana, ke halte yang mana gitu ya. Tapi dia menantikan bis itu lewat di sini gitu loh. Which is ya nggak lewat-lewat. Gitu kan. Nah, Four of Pentacles. Belum bisa untuk melepaskan. Masih orang ini udah tahu dia di dalam
jail gitu ya. Kalau dari gambarannya tuh dia terperangkap di dalam satu ruangan yang seperti penjara gitu ya. Di mana ya dia di situ sendiri, nggak ada temennya. Dia hanya menantikan ada orang yang membukakan pintu. Ada orang yang melepaskan dia, ada orang yang membebaskan dia. Cuman ekspektasinya dia, orang ini adalah seorang apa ya, particular person gitu loh, seseorang tertentu yang dia harapkan. Dia maunya ini, dia pengennya ini, dia nggak mau kalau dia pengennya dibukain pintu dan ditarik keluar. Terkadang dalam hidup ini ada kalanya hal itu terjadi. Tapi sering kali terjadi di saat kita tahu di mana kita ada dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kita terperangkap, kita nggak kemana-mana, kita lihat ada pintunya, kita menantikan. Sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah kita harus menghampiri pintu itu dan membuka pintu itu dan berjalan pergi dari ruangan yang memerangkap kita. Ruangan yang memperangkap kita itu kadang-kadang itu bukanlah orang lain, bukanlah situasi, bukanlah kondisi, tetapi adalah pikiran kita sendiri. Harapan-harapan kita, ego kita sendiri. Dan ini yang menghambat, ini yang membuat kamunya nggak kemana-mana. Sedangkan di sini, pesannya adalah berhentilah menanti, berhentilah menunggu, ataupun bila kamu memang, tapi kan gue pengen nunggu, ini kan bisa aja kamu kasih batas waktunya. Sampai kapan kamu mau menunggu? Sampai kapan kamu mau berusaha? Kalau tidak, kamu akan jadi kayak slave di situ, gitu ya. Slave itu kayak budak di situ dari pengharapan dan ekspektasi ini, yang kamu harus perlu lihat ini bisa apa tidak. Perlu mengakui, perlu jujur dalam hal yang kamu lihat ini. Bisa atau tidak. Dengan sesuai, selaras nggak dengan apa yang kamu lihat, dengan apa yang kamu inginkan. Kalau memang situasi dan kondisinya tidak, kamu pun harus punya kekuatan untuk memberanikan diri, untuk memberi untuk mengumpulkan kekuatan dalam diri kamu untuk melangkah maju, jangan mundur. Keluar dari belenggu ini, keluar dari penjara ini, keluar dari situasi dan kondisi ini, dan punya keberanian untuk merubah sesuatu. Kalau sesuatu itu tidak berfungsi di dalam kehidupan kamu, dalam segala hal, nggak cuma dalam hubungan. Ya, Capricorn, ini adalah pembacaan untuk kalian, cerita dan pesannya untuk Capricorn yang single, Maret 2022. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Capricorn yang berpasangan, ini adalah cerita energi cinta asmara Maret 2021 dari Katanya Tarot Indonesia ya. Oke. High Priestess. Mempelajari, menganalisa, dan biasanya dari menganalisa, mempelajari, memperhatikan orang mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan olehnya. Buat sebagian dari kamu, ini juga berhubungan dengan masalah sesuatu yang ditutupi, yang akhirnya diketemukan, satu rahasia yang akhirnya terbuka, tetapi ini kayak orang yang masih wait and see gitu ya, masih melihat dan mengamati. Tapi hal yang dipelajari dan diketahui ini membuat dia tuh jadi mungkin jadi dingin, ataupun jadi kayak punya jarak gitu loh. Tapi buat sebagian dari kamu ya, ini mungkin adalah rasa yang ada gitu ya. Kamu mungkin menghadapi kayak pasangan kamu kok udah dingin rasanya gitu ya ke kamu. Kok kayaknya mereka kok sekretif sekali, menyimpan sesuatu dari kamu. Six of Pentacles. Ada hal yang kamu rasa tidak dibagi ke kamu. Six of Pentacles, tidak di-share sama kamu.
maunya disimpan sendiri. Dan kadang-kadang ini bukan, oh berarti dia punya selingkuhan apa segala macam. Bukan hanya masalah itu. Kadang-kadang ada orang yang memang apa ya, kalau dia punya masalah ataupun dia menghadapi sesuatu, eh, dia ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk diem, untuk menarik diri, untuk ngejauh, dan nggak membagi itu, walaupun dia ada di dalam hubungan, karena ini adalah cerita di dalam hubungan ya. Ace of Pentacles, dalam keadaan terbalik, Four of Cup, dalam keadaan tegap. Buat sebagian dari kamu ini ada hubungannya dengan masalah keuangan, pekerjaan, dan karir. Mungkin salah satu orang punya kesulitan di dalam hal itu ya, tapi dia merasa punya tanggung jawab dan dia nggak pengen mungkin pasangannya mengetahui hal itu dan dia menyimpannya sendiri gitu ya. Tetapi dia jadi suka merenung, suka mikir sendiri, kehilangan mungkin kelihatan nggak bergairah dan lain sebagainya. Dan mungkin karena dia tidak membagi hal tersebut, pasangannya jadi ngerasa curiga gitu kan, jadi mikirnya lain. Cuman buat beberapa dari kamu, kamu menemukan satu kebenaran ya, yang tadi aku ceritain. Dan kamu mungkin ngelihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kamu mungkin di sini kamu merasa gue udah memberikan, gue udah banyak berkorban, gue udah banyak memprovide di dalam hubungan ini kepada orang itu. Tetapi mungkin yang kamu rasakan ini tidak tidak dua arah gitu loh. Dan mungkin kamu ngelihat pada saat ini orang yang bersama dengan kamu ini kayak ogah-ogahan. Page of Wands dalam keadaan terbalik, Five of Swords. Dan kalau nggak ada rasa saling ya di dalam hubungan, itu pun bukan hanya dari masalah-masalah, tetapi ketidakadaan rasa saling gitu ya, saling berbagi, saling mengerti, ataupun ketidakbalansan di dalam hubungan ini seringkali menjadi pemicu gitu loh, pemicu adanya terkikisnya rasa gitu loh di dalam hubungan ini. Termasuk seringkali masalah mengenai keuangan, masalah finansial dan lain sebagainya itu menjadi penyebab gitu ya, men-trigger di saat orang ngelihat mungkin kok gue sama dia kok apa yang gue pengen gak bisa, apa yang gue pengen gak bisa, ini susah. Akhirnya dia mungkin mencari sumber lain gitu loh. Dan ini adalah trigger-triggernya, termasuk masalah tidak saling itu. Dan di sini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu menantikan satu kabar baik, bisa jadi mengenai hubungan ini, bisa jadi dari si pasangan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin dia karena urusannya dia harus pergi dan lain sebagainya, tapi dia mungkin nggak ngasih kabar sama kamu, dan setiap kali mungkin ngomong jadi berantem, jadi konflik, dan ini terus rasanya tuh konflik, berantem. Eight of Cup dalam keadaan terbalik, Empress dalam keadaan terbalik juga. Coba
Nine of Pentacles ya kan. Tapi bukan hanya masalah mengenai keuangan ya. Tapi sikap dan perilaku seseorang pun kadang-kadang membuat kita kehilangan kenyamanan, kesejahteraan di dalam hidup kita. Kalau banyak konflik, orang yang sering bikin kita was-was, orang yang bikin kita khawatir dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ya akhirnya kan nggak ada damai dan ketenangan itu di dalam hati kita. Dan lama-lama capek juga ngadepin yang begini, capek juga ada di dalam roller coaster gitu loh, di dalam hubungan. Dimana mungkin orang ini ataupun ini adalah kamu menginginkan sesuatu yang membuat kamu nyaman, membuat kamu aman, membuat kamu bisa stabil. Nggak apa-apa deh kita susah bareng-bareng, tapi kita bareng-bareng, saling bantu, saling usaha, saling mendukung satu sama lain, berbagi beban, berbagi masalah dan lain sebagainya. Itu mungkin yang kamu inginkan. Tetapi orang ini mungkin kamu lihat banyak nyimpen segala sesuatunya sendiri. Dan di saat kamu mungkin berusaha untuk minta mereka untuk cerita dong, apa dong gitu ya, terbuka dong sama kamu. Mereka mungkin malah marah gitu ya, karena mungkin mereka ngerasa terusik, mereka mungkin lagi butuh konsentrasi bilangnya, lagi butuh fokus, lagi butuh waktu untuk kerjain segala sesuatunya. Sedangkan kamu ngerasa kamu di keep in the dark gitu ya. Kamu seperti tidak tahu apa-apa, gua dibiarin begini, gua dengan segala pikiran-pikiran gua, dengan segala asumsi-asumsi gua, dan ini jadi yang awalnya sedikit, jadi akhirnya kayak berkembang menjadi asumsi yang liar gitu ya. Tidak sejahtera. Tapi ini ada orang yang ngerasa kayak gue punya ketergantungan gitu loh. Ketergantungan akan pasangannya. Baik ini ketergantungan masalah emosi, baik ini adalah kebutuhan lain, ataupun ini adalah ketergantungan masalah materi. Dan mungkin ya dia mungkin sadar kamu yang hanya bisa mengurusi dia, kamu yang bisa mencukupi dia, kamu yang bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Dan kalau aku lihat dia mungkin sempat pergi ninggalin, dan kamu menanti kabar dari dia. Tapi kalau yang aku lihat dia balik lagi. Karena dia meninggalkan tanpa ada kejelasan mengenai hubungan kamu, terus dia balik lagi. Ya ini bisa jadi dikarenakan dia sadar gitu ya bahwa dia butuh kamu. Dia punya satu hal yang ini tergantung kamu, ataupun hal yang memang cuman kamu yang bisa kasih. King of Swords ya, membuka komunikasi. Ini lagi berkomunikasi. Nah ini kalau bisa dicari ketemu di tengah, sama-sama enak, dan bisa terbuka. Ini sih kuncinya di komunikasi. Mau komunikasi apa enggak, mau jujur atau tidak, mau terbuka atau tidak, itu adalah kuncinya. Kalau udah satu nutup diri, itu akan susah. Walaupun yang satunya lagi berusaha ngedobrak ini. Kalau di sininya menutup gate-nya, ya akan susah gitu loh. Five of Cup, ya regret things ya. Penyesalan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin dia sedang mencari jawaban gitu ya. Mencari jawaban buat dirinya, mengenai kamu, mengenai hubungan ini, di mana dia mungkin bukannya aku memaklumi ataupun mensupport ataupun mendukung gitu ya. Di mana-mana kalau orang udah punya masalah terus dia lari, ya itu namanya pengecut gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang mungkin pada saat dia butuh waktu untuk memproses segala sesuatunya, baru dia sadar, baru dia mengerti, baru dia berani ngadepin. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang mungkin memang dia tahu bahwa kalau dia ngomong, dia ungkapkan, di pihak ini juga mungkin sama-sama keras dan akhirnya jadi konflik dan ini nggak akan nemuin jalan keluar. Bagaimana kalau kita kasih masing-masing waktu gitu loh, saling kasih waktu dan ruang.
sendiri-sendiri dan berpikir, menenangkan diri. Karena mungkin ini yang terjadi setiap kali kamu mau bicara, setiap kali kamu mau mengulas atau membahas masalah ini, selalu akhirnya berantem, akhirnya berantem, akhirnya berantem. Mungkin yang satunya jadi capek gitu ya, dan dia sedang butuh untuk bisa berpikir dengan tenang, untuk bisa fokus dan lain sebagainya. Dan dia ya kalau terus begini yang ada makin berantakan. Dan mungkin ini yang kalian ambil sempat adalah memberikan waktu dan kesempatan buat masing-masing pihak agar bisa agar bisa menenangkan diri, menenangkan emosinya dan kembali untuk berbicara. Kalau ini sih aku lihat kembali untuk berbicara. Dan kalau ya di sini ya selalu aku ingatkan juga bahwa tidak ada gunanya di dalam satu masalah siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus menang, siapa yang harus kalah gitu ya. Apalagi mengenai hubungan di mana ya semua itu berdampak satu sama lain. Dan kalaupun misalnya memang ada seseorang yang berbuat salah dan dia mengakui kesalahannya, kalau memang ingin dipertahankan, ada baiknya agar si pihak yang ingin mempertahankan juga sadar bahwa ada konsekuensi dalam mempertahankan hal ini, di mana dia harus bisa memaafkan, mengampuni apapun yang sudah terjadi dan tidak terus mengungkit lagi. Karena apa? Ya kalau kamu misalnya tahu orang buat salah dan kamu mungkin tahu gua nggak bisa maafin kesalahannya, tapi pada saat mereka minta maaf dan lain sebagainya tuh ya udah jalanin aja, tapi akhirnya dikorek-korek, dipanis terus, orangnya dipanis terus, berarti kamu mempergunakan hal itu untuk menghukum orang ini gitu ya, buat sebagian kamu, enggak semuanya. Tetapi ya ini kembali lagi sebenarnya intinya adalah masing-masing tahu tidak kesalahannya dan apakah kedua belah pihak ini mau saling memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik. Karena kalau yang aku lihat di sini orang ini kembali hadir, datang dan membuka komunikasi yang tadinya mungkin kamu ngerasa ya udah deh gue sendirian deh, tapi ini yang aku lihat mengupayakan si hubungan ini untuk bisa berjalan dan bisa berfungsi lagi, belajar untuk saling untuk belajar satu sama lain lagi, belajar untuk bagaimana membuat hubungan ini lebih baik gitu. Dan buat sebagian kamu ini mungkin adalah hubungan yang masih baru ya, masih baru dan banyak perlu untuk mencari tahu, banyak perlu untuk saling memahami, banyak perlu untuk saling belajar. Dan ini bukanlah tugas dari satu pihak saja tetapi kedua belah pihak. Nah kalau udah ada kata saling itu, ini bisa ada bisa ada kemungkinan untuk bisa dipertahankan. Tapi kalau udah ada satu aja, ya udah gitu loh, susah. Kalau ada satu yang mau belajar, satu yang nggak mau tahu, satu yang selalu harus dan di sini yang menikmati, ya udah. Kalau ada satu yang aktif, yang sini pasif, ya sudah. Sulit gitu loh. Tapi kalau sudah ada keduanya ingin saling, nah itu bisa ada jalan keluar dan solusi. Apalagi kalau misalnya mau berkomunikasi, mau belajar untuk lebih baik dalam komunikasinya ya. Karena itu adalah hal yang bisa membuat satu hal yang complicated, yang rumit, bisa menjadi mudah, menjadi simple dan gampang untuk diselesaikan. Tetapi bila sudah tidak ada komunikasi, tidak ada kata saling di dalam hubungan ini, yang ada satu hal yang sebenarnya simple bisa menjadi complicated dan menjadi rumit. Oke? Di sini aku lihat ada energinya Pisces, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries,
Ya, itu yang aku lihat kenceng ya, tapi mereka tidak perlu jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.